Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan di sepanjang Ramadan dan kita sudah berada di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apapun yang kita lakukan adalah tujuannya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita kerjakan sebagai mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun mendekatkan kita kepadanya. Jadi ada dua. Ada pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah, perbuatan-perbuatan kita. Kemudian satu lagi adalah Allah mendekatkan kita kepadanya. Maka perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah istimewanya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dan Allah pun mendekatkan diri kita kepadanya. Seperti mana yang pernah didapatkan dahulu oleh Nabi Musa alaihi salam. Di dalam surah Maryam ayat yang ke-51 dan kita bisa lihat di ayat yang ke-52 dan 53, dua ayat selepasnya menerangkan tentang keistimewaan yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihi salam dahulu, yaitu ketika Nabi Musa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah di Bukit Tur Sina. Dan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan Nabi Musa kepadanya sehingga dapatlah Nabi Musa keistimewaan. Wadhkur fil kitabi Musa, dan ambil peringatan dari kisah Nabi Musa yang ada dalam kitab suci Al-Quran, karena kisah Nabi Musa itu diterangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada baginda. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mendapatkan pelajaran. Meskipun kisah itu sudah berlalu lama, tetapi nilai yang ditawarkan oleh kisah itu tetap senantiasa ada untuk kita. Dan mudah-mudahan insya-Allah apabila pada masa dahulu banyak yang telah mendapatkan keistimewaan ini, mudah-mudahan kita juga mendapatkannya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menguji kita pada tahun ini, yaitu Ramadan yang kita lalui dengan bersamaan menghadapi musibah yaitu COVID-19, tetapi tidak mengurangi semangat kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah, karena ketika kita mengurung diri di rumah, yaitu dengan istilah lockdown, di rumah saja, ini adalah masa kita bermunajat, yaitu masa kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah pertama, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi Musa alaihi salam adalah kana mukhlisan, adalah seorang yang ikhlas. Maka pastikan ibadah yang kita kerjakan itu ikhlas semata-mata karena Allah. Wa kana rasulan nabiyya, Nabi Musa alaihi salam adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah dan seorang nabi yang menerima wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu min janibit turil aiman, dan kami panggil Nabi Musa alaihi salam itu dari sebelah kanan dari Bukit Tur Sina. Nabi Musa sudah berada di atas Bukit Tur Sina. Kemudian Allah memanggil Nabi Musa alaihi salam, wa qarrabnahu najiya, wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia. Allah mendekatkan Nabi Musa alaihi salam najia untuk bermunajat kepadanya. Jadi kita berharap juga, yaitu ibadah-ibadah yang kita kerjakan di sepanjang Ramadan ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mendekatkan kita pula kepadanya. Maka apabila sudah dekat, itu adalah satu keistimewaan, karena kita menjumpai ayat Al-Quran, yaitu setelah ayat yang berkaitan dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, katakan aku dekat dengan hambaku itu. Kapan Allah itu dekat dengan kita? Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah pula mendekatkan diri kita kepadanya, maka dekatlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan yang akan kita dapatkan?
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan doa hamba-Ku itu apabila hamba-Ku itu berdoa kepadaku. Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau penolong, pelindung, yaitu pembantu yang akan membantu beliau dalam berdakwah menghadapi seorang yang sangat kejam, ganas, yaitu zalim pada masa itu, yaitu Fir'aun. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa, wa wahabna lahu, dan kami berikan kepadanya, yaitu kepada Musa. Ini kapan ayat ini disampaikan? Yaitu ketika Nabi Musa mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah mendekatkan Nabi Musa itu kepada dirinya, wa wahabna lahu, maka kami berikan kepadanya. Wahaba itu pemberian, hibah, yaitu pemberian yang sebenarnya orang yang menerima hibah itu tak layak untuk menerima. Tetapi karena orang yang menerima hibah itu mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah mendekatkan dirinya, mendekatkan orang itu kepadanya. Ini kita ulang berkali-kali supaya terasa oleh kita fokus daripada ayat yang akan kita jadikan sebagai tatapan atau renungan, yaitu untuk kita mendalaminya lebih lanjut nantinya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hamba itu mendekatkan diri kepadanya dan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya, dan Allah pula mendekatkan hamba itu kepadanya, maka Allah berikan kepadanya pemberian, yang pemberian itu pemberian yang sangat istimewa. Sebenarnya tak layak orang itu mendapatkan pemberian tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan atas dasar hibah, yaitu sebagai pemberian untuk mengistimewakan, untuk meninggikan, untuk memuliakan. Maka dapatlah Nabi Musa alaihi salam mir rahmatina, dari rahmat kami pemberian tersebut, akhahu, yaitu saudaranya, Harun nabiyya, yaitu Nabi Harun sebagai nabi, Nabi Harun sebagai nabi yang menolong Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini dalam berkata-kata kurang begitu lancar berkata-kata, karena ada uqdah, ada ikatan di lidahnya, karena ada cacat sedikit di lidahnya, sehingga dalam berkata-kata tidak lancar, tidak fasih. Sementara ingin berdakwah kepada Fir'aun, maka Allah berikan kepadanya pendamping, penolong, pembantu, teman seperjuangan, yaitu kawan seorang nabi. Nah, ini ada satu keistimewaan yang didapat oleh Nabi Musa alaihi salam. Alangkah bahagianya kalau kita mendapatkan teman seperjuangan, teman yang betul-betul memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan membantu dan meringankan kita dalam perjuangan dakwah. Itu diberikan dahulu kepada Nabi Musa alaihissalam, dan mudah-mudahan juga akan diberikan kepada kita pada hari ini. Tapi dengan syarat, melalui ayat ini, yaitu satu poin yang kita angkat, yaitu dekatkan diri kepada Allah, kemudian Allah mendekatkan diri kita kepadanya, maka kita akan mendapatkan keistimewaan seperti mana yang pernah didapatkan dahulu oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa wahabna lahu, dan kami berikan kepadanya mir rahmatina, dari rahmat kami, akhahu, yaitu saudaranya, Harun nabiyya, Nabi Harun sebagai seorang nabi. Mudah-mudahan di masa ini, yaitu masa kita banyak berdiam di rumah karena kita menghadapi wabah COVID-19 ini, tetapi tidak mengurangi kita untuk banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga peluang ini adalah peluang mendekatkan diri kepada Allah, kemudian Allah mendekatkan diri kita kepadanya, sehingga dekatlah kita dengan Allah. Kedekatan dengan Allah itulah yang akan menghantarkan kita untuk meraih keistimewaan-keistimewaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.